Halo friend, ketemu lagi di Ordes Channel. Dimanapun kalian berada, senang sekali hari ini rasanya saya bisa berbagi pengalaman dan cerita dari tentunya dari kandang saya. Kalau kalian mau, kalian juga bisa berbagi pengalaman dan cerita dari kandang kalian masing-masing di kolom komentar ya. Kayaknya untuk hari ini saya ingin ngobrolin masalah tanda-tanda domba mau melahirkan kurang dari 1 minggu, karena itu sangat penting untuk diketahui ya, terutama buat kita-kita yang masih pemula. Perlu diketahui terlebih dahulu, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu berapa lama sih domba mengandung. Jadi untuk domba sendiri mengandung selama 140 hari sampai 145 hari itu biasanya, walaupun terkadang ada beberapa kasus yang tembus di 150 hari, tapi nggak banyak, cuman ada beberapa. Kalaupun ada yang tembus di 150 sampai 155, kemungkinan besar mungkin kesalahan kita salah dalam menentukan salah dalam menghitung usia kehamilan dari si domba itu sendiri. Buat yang kawinnya secara individu sih nggak jadi masalah, karena mudah dalam menghitung atau menentukan HPL-nya ya, tentunya karena kita tahu kapan si domba itu dikawinkan, jadi lebih mudah. Yang jadi masalah kalau kawinnya secara koloni seperti punya saya ini kan, jadi sedikit bingung menentukan HPL-nya karena kita tidak tahu kapan ini domba-domba kawin. Nggak mungkin kan kita pelototin setiap hari, setiap waktu untuk ngeliatin dia kawin. Maka dari itu kita perlu tahu ciri-ciri dan tanda seminggu sebelum domba melahirkan, karena itu sangat penting. Biasanya seminggu sebelum domba masuk HPL atau masa persalinan akan nunjukin tanda-tanda yang bisa kita amati secara kasat mata. Dengan mengetahui tanda-tanda ini, kita bisa lebih siap dalam menghadapi masa persalinan, baik itu siang, malam, atau pagi. Jadi untuk tanda yang pertama ya, tentunya si domba itu meski hamil lah. Kalau nggak hamil ngapain juga kita tungguin ya, kayak cerita dulu sempet juga tuh mengalamin domba nggak hamil, dikira hamil, ditungguin nggak lahir. Mungkin untuk yang paling mudah kita bisa amati dari perutnya. Perut akan terlihat membesar dengan cepat, dan jika ditekan itu akan terasa lebih keras dari hari-hari sebelumnya. Tapi ingat, tekannya jangan terlalu kencang juga, ntar takutnya malah jadi keguguran. Sama satu lagi ya, kalau dari bagian perut itu, perut akan terlihat kalau orang sini bilang itu ngegayat atau cenderung cekung ke bawah. Jadi kalau bahasa Indonesia lupa ya, pokoknya si perut itu kelihatannya semakin turun ke bawah aja gitu, di atas jadi sedikit kosong. Selanjutnya kita bisa amati dari bagian ambing, dia akan cepat sekali turunnya. Mungkin buat orang yang awam juga atau yang baru ternak domba pasti tahulah, bisa ngebedain, karena ini benar-benar perbedaannya dari hari kemarin sama hari ini itu sangat bedanya, mencolok banget. Jadi nggak mungkin lah kalau kita sampai nggak bisa ngebedainnya. Di waktu ini si domba sudah mulai memproduksi susu pertamanya, yaitu berupa kolostrum. Kolostrum ini sangat penting untuk daya tahan tubuh dari anak domba atau cempe, karena di dalam kolostrum itu mengandung antibodi. Antibodi itu sangat diperlukan bagi para anak-anak domba yang baru lahir, karena biasanya rentan terhadap virus dan bakteri. Next, jadi untuk perilaku domba juga akan kelihatan sangat berubah. Dia terlihat gelisah, berdiri nggak kuat lama, tapi dia lebih sering untuk rebahan, nyari posisi atau tempat yang enak buat nanti pas persalinan. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk cerita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video and
Bye bye.